Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, alam kubur, manusia tercipta dari tanah, kelak akan kembali lagi ke tanah, yaitu ke alam kubur. Manusia akan berada di dalamnya sebelum melanjutkan perjalanan panjang menuju kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Kehidupan manusia merupakan perjalanan yang panjang, berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam kubur atau alam barzah, hingga sampai pada alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir manusia, yaitu surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah memberitakan setiap fase perjalanan panjang manusia tersebut di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Lalu, bagaimanakah kehidupan manusia di alam kubur tersebut? Adakah kehidupan yang mampu menemani manusia di alam kubur? Berapa lamakah manusia akan berada di alam kubur atau alam barzah ini? Namun sebelum lanjut, baiknya bantu klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini menyiarkan syiar dakwah Islam. Kehidupan manusia di alam kubur. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati, sebagaimana halnya tertera di dalam firman Allah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Kematian adalah sebuah ketetapan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun makhluknya yang berjiwa, dan tidak ada satupun makhluknya yang dapat luput dari kematian ini. Setelah berada di alam kubur, manusia pun akan mengetahui nasib mereka. Apakah mereka akan menjadi ahli surga atau ahli neraka? Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka akan dibukakan baginya pintu surga pada pagi dan petang, dan mereka akan merasakan hawa surga yang sangat nikmat. Sebaliknya, jika mereka menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan petang, dan dia akan merasakan hawa panas sebagaimana halnya di neraka. Di fase alam kubur, manusia akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyainya di alam kubur. Lalu, bagaimanakah kehidupan manusia di alam kubur? Menurut Ibnu Qayyim, ruh terdiri dari dua macam ruh, yaitu ruh yang mendapat siksa dan ruh yang mendapat kenikmatan. Ruh yang mendapat siksaan maka akan disibukkan dengan siksaan yang menimpa pada dirinya. Sementara ruh yang mendapat kenikmatan, mereka akan mendapat kebebasan, dan mereka dapat saling berkunjung dan saling bertemu antara satu dengan yang lainnya. Mereka juga dapat saling menyebutkan keadaan mereka masing-masing ketika di dunia, seolah-olah masih ada kehidupan di alam kubur, sebagaimana halnya kehidupan saat di dunia. Dalil bahwa mereka saling berkunjung dan saling bertemu adalah firman Allah ini. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Menurut Ibnu Qayyim, kebersamaan mereka tidak hanya terjadi di dunia, tetapi juga terjadi di alam kubur atau alam barzah, dan bahkan terjadi pula di alam akhirat nanti. Adakah yang mampu menemani manusia di alam kubur? Di alam kubur tidak ada satu orang pun yang bisa menemani kita, baik itu ayah, ibu, suami, istri, maupun anak-anak kita yang kita tinggalkan. Tidak akan ada yang mampu dan tidak ada yang mau menemani kita di alam kubur. Bahkan segala harta benda yang kita bangga-banggakan pun akan meninggalkan kita di alam kubur sendirian. Lalu siapakah yang mampu menemani kita di alam kubur ini? Apabila kita dahulu di dunia membaca Al-Quran, maka Quranlah yang menemani kita. Apabila kita dulu menjadi ahli zikir, maka zikirlah yang menemani kita. Dan kalau kita dulu ahli sholat, ahli ibadah, maka sholatlah yang akan menjadi teman kita di alam kubur. Dan apabila kita ahli sedekah, maka sedekahlah yang menjadi penerang kubur.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya mayat masih dapat mendengar suara sandalmu tatkala kamu meninggalkannya. Jika dia orang yang beriman, maka sholat berada di dekat kepalanya, zakat di sebelah kanannya, saum di sebelah kirinya, dan aneka amal kebaikan seperti sedekah, silaturahmi, kema'rufan, dan ihsan kepada manusia, yaitu akhlak yang mulia, di dekat kedua kakinya. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya, maka sholat berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kanannya, maka zakat berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya, maka puasa berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya, maka aneka amal kebaikan, sedekah, sunnah, menyambung silaturahmi, dan segala perbuatan ma'ruf dan perbuatan baiknya kepada manusia berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Hadis riwayat Ahmad. Berikut beberapa hal yang mampu menemani manusia di alam kubur. Pertama, sholat. Apabila kita dulu di masa hidup di dunia selalu menjaga sholat kita, maka sholatlah yang akan menemani kita di alam kubur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, sedekah. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus, kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Sedekah yang manfaatnya masih mengalir bagi orang-orang yang hidup setelahnya akan menjadi amal jariah tersendiri dan penerang bagi kubur si mayit. Ketiga, Al-Quran. Apabila kita semasa di dunia tidak meninggalkan Al-Quran dan selalu membacanya setiap hari, maka Al-Quran akan datang menjadi penerang di alam kubur dan juga menjadi penghalang dari api neraka serta penolong di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, tasbih. Dalam riwayat Imam Tabari, Nabi mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kalimat yang dicintai Allah, yaitu ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan amalan, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya. Maha suci Allah yang maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah keempat hal yang mampu menemani manusia di alam kubur. Hingga kapankah manusia akan berada di alam kubur? Manusia akan berada di alam kubur atau alam barzah hingga hari kiamat atau hingga hari berbangkit terjadi, di mana tiap-tiap diri akan dibangkitkan menuju tempat perhitungan amal. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduh, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Al-Quran Surat Yasin ayat 51 hingga 52. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan mendapat kenikmatan baik di dunia, di alam kubur maupun di hari akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton channel ini dan telah membantu klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk membantu kami menyiarkan syiar dakwah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.